Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik Atu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, without any further ado, tanpa basa-basi, Madam Suki mohon izin sama Bang Jack dan Bang Muhammad Yahya ya. Karena ini kan ada di kontennya Bang Jack begitu. Pembicaraan dengan Bang Jack, Danu, dan Bang Yahya. Jadi, Danu itu bilang takut dan serba salah. Ya, oke. Apakah yang dirasakan oleh Danu itu memang seperti itu yang dia rasakan? Karena kan kita tahu ya, Bang Yahya juga mengatakan begini, jangankan Danu, kita aja orang yang udah dewasa, kalau kita dipanggil sama kepolisian, ditanya-tanyain sampai nginep, sampai berkali-kali, itu kan rasanya kayak apa? Gemeteran, grogi, nervous, udah kayaknya dengkul ini seperti kayak apa ya, seperti nggak karuan ya, kotean katanya orang Jawa itu ya. Nah, sebenarnya pengakuan Danu ini, dia merasa kayak takut dan serba salah katanya. Dan pastinya sih dia merasa ditekan ya. Karena kan gini kan, pengakuan dari Danu itu kan, Danu itu bilang kayak gini, ya penyidiknya itu beda-beda ya, penyidiknya beda-beda, tapi ditanyainnya muter-muter itu gitu loh. Jadi itu merasa ditekan gitu. Ya wajar sih, secara psikis juga kita juga akan berpikir sama seperti Danu ya kan, orangnya beda-beda tapi nanyanya materinya sama gitu loh. Kan kita kan udah ngomong enggak tahu, enggak ini, enggak itu. Nah, nanti ada perubahan dari itu kan gimana gitu. Jadi kita lihat yuk, apa yang diakui oleh Danu ini sebenarnya merasa takut dan serba salah katanya. Oke, bagaimanakah secara perasaan si Danu ini yang sebenarnya begitu? Oke, di sini Abu Dans itu memang Danu ini adalah seorang polos begitu ya, kayak innocent. Jadi dia itu ngomong sudah semuanya. Dia merasa itu aku sudah mengatakan semuanya. Makanya kartu Abu Dans ini keluar. Nggak ada yang ditutupin gitu ya. Nah, terus di sini apalagi? Nah, ada 2 kartu nih. Traveling itu maksudnya pikiran dia itu kadang itu mengembara kemana gitu ya, ke peristiwa itu. Terus ada rasa ketakutan yang dia rasakan, aduh nanti kalau dari jawabanku ini aku menjadi tersangka atau apa gitu ya. Nah, jadi ini dia merasa apa ya, pikirannya itu kadang ketika ditanyain itu apa ya, berbeda gitu. Maksudnya gini, kayak orangnya di sini tapi pikirannya mengembara. Maka itu kenapa mungkin penyidiknya beda-beda yang nanyainnya. Nah, karena pikiran Danu ini mengembara. Jadi sepertinya kayak ya udahlah, ganti seat gitu loh. Paham nggak sih? Ya. Terus di sini ada understanding. Jadi dia tuh sama sekali nggak mengerti kenapa dia harus terjerumus, harus berada dalam kasus sebesar ini. Kehilangan bibinya, ya kan, kehilangan Amel gitu loh, keluarganya gitu ya. Meskipun kita tahu ya asal usul Danu itu ya, tapi kan bagaimanapun dia seorang anak dari apa, maksudnya Ibu Tuti adalah bibinya gitu loh ya. Jadi dia tidak pernah menyangka, kayak mimpi gitu loh. Danu sekarang kurus ya, waktu ditanyain Bang Jack itu ya, kurusan dia. Oke, semangat ya Danu. Terus udah gitu, Danu ini katanya kan menandatangani. Dasarnya apa menandatangani itu? Dia sudah memberi pengakuan, katanya dia itu curiga. Ya iyalah. Jadi kalian yang belum datang ke Bang Jack, di mana Bang Jack ini ngasih apa ya, mendatangkan Danu dan kemudian ditemani oleh Bang Yahya, itu kalian mesti ke sana ya. Karena pengakuan Danu ini mudah-mudahan memberikan sebuah titik terang atau benang merah atau apalah ya.
karena di situ Danu juga dengan kalimat yang mungkin ada yang dia tidak teruskan atau mungkin dia sungkan atau apa ya, dengan keterbatasannya dia juga berkata-kata kayak gitu ya. Kalian mesti ke sana. Terus pengakuan Danu, iya saya curiga. Oh jadi kamu bukan mengatakan ini pelakunya, enggak, saya curiga gitu. Tapi kan ada pihak dari seberang sana yang kebakaran kan merasa bahwa kok Danu itu menyebut nama dengan terang-terangan begitu. Coba kita sinkronkan dengan kartu ini. Apakah benar keterangan Danu itu, dia itu curiga ya? Karena dari seberang sana mengatakan sepertinya itu Danu mengatakan sesuatu yang pasti atau pelakunya adalah ini. Nah itu kan beda lagi. Kalau kita curiga atau terang-terangan mengatakan pelakunya ini, itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Apakah benar keterangan Danu ini mengatakan bahwa dia curiga, kemudian dia menandatangani? Apakah Danu ini mengatakan dia curiga? Ya, di sini ada Two of Cups ya. Oke, sebentar. Di sini ada Four of Cups, cups ya. Dan di sini ada The Hierophant. Jadi gini, karena karena Danu ini kan anak yang lugu, anak masih muda belia. Madam Suki sudah banyak tuh membuat videonya tentang Danu 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Kalian boleh lihat di playlist Kasus Subang. Oke? Nah, di sini ada Two of Wands. Two of Wands ini adalah sebuah pasangan artinya, atau persatuan ya. Nah, dia curiga karena kan dia punya bibi, tetapi ternyata dia mempunyai bibi yang lain kan gitu ya, pengakuannya dia di Bang Jack ya. Ya siapa lagi kan gitu kan. Jadi dia ini seperti kayak menggabung-gabungkan sebenarnya, menggabungkan peristiwa-peristiwa ini. Siapa lagi sih orang yang menurut Ibu Sumarni ya, itu kan juga tidak ada kerusakan pintu, nggak ada jendela, ada uang 30 juta yang tidak diambil. Nah ini pasti orang dekat yang bisa datang seenak-enaknya gitu, tanpa ada kerusakan. Kalau ini orang lain, ini pasti kan diambil uangnya. Tapi kan belum tentu juga, karena 30 juta itu bisa jadi memframing keluarga. Jadi keluarga ini memang dipecah belah gitu loh. Nah, jadi si Danu yang ini memutar otaknya. Siapa lagi sih? Karena di sini ada Two of Cups dan di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu adalah orang yang gimana ya? Dia tuh nggak ngerti sebenarnya. Aduh, berdeting deh. Maksudnya bukan berdeting ya. Dia benar-benar nggak tahu gitu. Siapa pelakunya ketika ditanya sama polisi, ditanya sama penyidik. Kamu tahu nggak pelakunya? Kamu tahu nggak pelakunya? Gitu kan? Menurut si Danu kan penyidik itu agak emosi juga. Ya kita juga bisa mengerti dari pihak ke penyidik ya. Kalau misalkan penyidik itu bertanya langsung diakui sama pelakunya, wah barangkali penjara itu sudah full apa ya? Maksudnya nggak perlu mereka repot-repot untuk menangkap penjahat gitu. Karena memang penjahat itu ya memang berkelit, iya kan? Nah jadi kalaupun ada nada emosi atau apa, Madam Suki kita semua bisa untuk memaklumi itu. Nah jadi karena dia itu benar-benar nggak tahu dan dia merasa terpojok dan penyidik juga seolah-olah berondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan orang-orang yang berbeda dan kemudian dengan nada yang cukup atau sedikit emosi, ya dia benar-benar nggak tahu gitu loh. Tetapi di kartu yang terakhir, ya membenarkan bahwa Danu ini curiga, bahasanya itu curiga, begitu. Tapi karena kalimatnya itu mungkin berputar-putar, itulah yang menyebabkan dia juga kayak sepertinya dia mengatakan gitu loh. Padahal dia curiga gitu. Nah kalau bahasanya curiga itu memang harus dikatakan berulang-ulang kali ya. Saya curiga pak, 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 saya curiga gitu kali ya. Supaya yakin gitu. Tapi karena orang yang gopoh, orang yang takut, orang yang serba salah, ya omongnya tuh sepertinya nggak konsekuen begitu sih. Tapi Danu mengatakan dia curiga, ya. Oke, terus apalagi pengakuan Danu kan
Iya, tadi sudah diomongkan ada secara emosional gitu ya. Jadi Danu ini mengibaratkan, ini pikiran Danu ya, pikiran Danu yang sepolos itu, dia merasa kayak, aduh aku tuh dikurung 3 hari misalnya. Ini ya, ini eh dari apa ya, dari sisi pikiran alam bawah sadar Danu ya. Itu terkatakan sama dia sendiri. Kok aku kayak binatang sih? Ya, ini pikiran Danu ya. Nah, tetapi kan untuk ke penyidik ini hal biasa gitu. Kalau seseorang sampai nginep 3 hari itu hal biasa. Karena kan memang mereka harus intensif ya. Mereka harus benar-benar yang secara detail gitu. Ya, kalau nunggu nanti dipanggil lagi besoknya, itu makan waktu. Mendingan Danu ada di sana deh. Nah, tapi pertanyaan nanti, apakah ada dari ketiga saksi ini, saksi yang dipanggil terus-terusan ini akan nginep di kantor polisi? Bad news or good news? Ya, karena ini kabarnya Jumat berkah. Ya, kita ngomongnya Jumat berkah, bukan Jumat keramat ya. Jumat berkah ini mudah-mudahan kepolisian atau penyidik sudah bisa nih memberikan satu penentuan kepada kita semua. Walaupun kita belum diumumkan, walaupun belum ada pengumuman ini pelakunya, tetapi dengan penetapan itu mudah-mudahan ini lebih benar-benar terfokus gitu. Oke? Terus terus Bang Jack juga mengatakan ya, karena kan dalam pikiran alam bawah sadar si Danu ini mengatakan kayak, aduh kok aku seperti ini sih gitu kan ya, kok diperlakukan seperti ini. Bang Jack juga di situ mengatakan, ya ini mungkin resiko Danu sebagai saksi ya. Jadi kata-kata atau kalimat dari Bang Jack ini sebenarnya adalah kalimat yang cukup menenangkan buat Danu ya, atau saksi-saksi yang utama ya, misalkan itu bisa babe atau anak sulung ya kan. Jadi ya inilah resiko dari seorang saksi begitu ya. Jadi benar di sini ada Eight of Wands. Jadi nanti Jumat ini ada panggilan buat Danu, buat babe, buat anak sulung ya. Kalian bantu Pak Polisi, kalian tetap kuat dan semangat, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian yang besok ini dipanggil ya. Ya, semoga sabar ya, dan bekerja sama dengan baik, karena kartu ini mengatakan apa, ada sebuah perkembangan ya. Tetap semangat ya untuk saksi-saksi yang bakalan dipanggil di hari Jumat ini, Jumat berkah ya. Terus apalagi, apa yang jadi pertimbangan Danu curiga dengan orang yang dia sebut itu? Apa pertimbangannya? Kalian sudah tahu kan yang Madam Suki maksud siapa orangnya ya? Apa yang menjadi sebuah pertimbangan oleh Danu? Kemudian Danu mencurigai dan mengatakan orang tersebut, dua orang tersebut couple lagi ya. Apa pertimbangan Danu? Nah, di sini ada Cheng, kartunya terbalik. Cheng, jadi ada perubahan. Jadi seperti yang Danu akuilah dengan polos. Ya siapa lagi? Karena kan ini kan ada bibi baru begitu ya. Itu adalah pertimbangan Danu. Dan pertimbangan Danu karena Danu nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu siapa pelakunya. Yang dia tahu, yang muncul dari benaknya, dari pikirannya, ya dua orang itu. Ya itu aja yang dia sebutkan. Ya, curiga. Oke, bahasanya curiga. Alasan yang ketiga, kenapa pertimbangannya Danu menyebut kayak gitu. Ini ada kartu sukses tapi terbalik. Berarti tidak sukses ya. Jadi Danu ini sepertinya gampang sih ketika mengatakan kayak gitu, karena benar-benar ketidaktahuan dia. Ya. Oke, jadi Madam Suki meng-up berdasarkan pembicaraan dari Bang Jack dan Bang Muhammad Yaya dan Danu ya. Ibaratnya kan Danu mengatakan ibaratnya ia itu kan punya istri baru, berarti kan itu selain bibi saya ya siapa lagi ya. Ini kartunya sudah dibacakan.
Terus apakah oke, pertanyaan Bang Yahya ya. Ini menuju ke pertanyaan Bang Yahya. Kenapa kira-kira anjing K9 itu menggigit kamu, Danu? Aduh, bunyi semua ini ya. Jadi sebenarnya ini semuanya berbunyi karena Madam Suki sedang ada reading tarot personal dengan klien gitu. Jadi ini dikasih aba-aba aja supaya Madam Suki siap gitu ya. Tetapi ini readingnya di paket 1 kok. Jadi buat kalian yang mau reading tarot, Madam Suki menyediakan paket pahe tuh kan. Paket pahe ada murah deh, murah banget. Ada paket 1 itu melalui pertanyaan-pertanyaan, pakai 2 baru telepon sama Madam Suki. Bisa lihat kayak gini ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot secara personal, silahkan menghargai waktunya Madam Suki ya, karena jawabannya detail. Dan ini sifatnya rahasia buat kalian yang rahasianya nggak mau diketahui. Tapi buat kalian yang misalkan pengen reading tarot sama Madam Suki tetapi belum mempunyai dana, silakan kalian tongkrongin YouTube-nya Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 21.00 gratis tis. Syaratnya hanya bantu share 25 video Madam Suki di YouTube yang mana aja. Share, bantu kirim ke teman, mantan, keluarga, ataupun grup-grup kalian ya, tongkrongin ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan Bang Yahya ini memang sangat menohok sih ya. Kenapa kira-kira anjing itu menggigit Danu? Nah, anjing ini kan K9. Kalau namanya K9 itu nggak akan mungkin lah kita itu bisa, karena mereka ini anjing-anjing terlatih. K9 itu juga mereka berada di airport ya. Mereka ini ngejar kayak orang-orang yang membawa narkoboy kayak gitu. Pasti ini karena mereka ini dilatih sedemikian rupa, jadi 99% itu 90% itu akurat ya. Atau 85% lah K9 ini akurat gitu penciumannya, luar biasa ya. Nah, kita semua itu bingung kenapa Danu kok digigit sama K9. Nah, pengakuan Danu itu kan waktu K9 itu dia mengendus-endus helm kuning begitu. Menurut Danu, helm kuning itu nggak pernah dia pakai ya. Terus nggak pernah dipakai sama Danu, hanya helm putih katanya. Helm putih itu dipakai Danu. Nah, helm putih itu ada di kamarnya AA katanya, AA Yoris begitu. Jawaban Danu ini memang polos, ya kan? Sedangkan 2 penanya ini, Kang siapa ini? Kang Muhammad Yahya dan Bang Jack ini adalah 2 penanya ini yang kemudian menjadi harap-harap cemas gitu. Nah, sedangkan netizen ini mendadak migren, ya kan? Ada apa dengan helm kuning dan helm putih? Helm kuning ini nggak pernah dipakai sama Danu, ya. Helm kuning ini nggak pernah dipakai sama Danu, hanya helm putih. Dan helm putih inilah yang kebetulan ada di kamarnya Yoris, ya. Dan Danu ini digigit sama anjing K9. Adakah kalian yang bisa menjawab ini? Dan ini Madam Suki ya, ada di, karena kalian ini cukup kritis ya, Madam Suki jawab. Maaf ya, ini mencari dulu ya, karena komentarnya ini kan banyak banget yang Madam Suki belum bisa untuk menjawab satu persatu ya. Jadi itu gini. Ada yang bertanya itu, apakah ada orang yang menjebak? Apakah ada orang yang menjebak Danu? Gitu. Ya, sebentar ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Dari Muhammad Harmuji 1235. Salam sehat selalu, Mbak Madam, katanya. Saya mau tanya, kira-kira saksi Danu terlibat atau dijebak oleh para pelaku ya. Ini berdasarkan pertanyaan ya.
Bisa jadi di waktu Danu tidur, ada orang yang sengaja menempelkan barang apa saja ke tubuhnya Danu. Terus barang tersebut ditaruh di TKP, yang akhirnya Danu digigit sama K9. Nah, karena kita sedang nge-up atau sabar ya. Sabar ya. Nah, jadi Madam Suki ini cukup sibuk juga ya mereading masalah-masalah klien gitu. Jadi full ya, full. Tapi Madam Suki karena Madam Suki juga sayang sama kalian nih, buat kalian yang belum mempunyai dana tapi bisa reading tarot secara gratis, makanya Madam Suki sediakan waktunya 1 jam di YouTube Madam Suki setiap Sabtu pukul 21.00. Cus datang ya, syaratnya hanya kalian bantu share 25 video Madam Suki yang mana aja. Nah, jadi gimana ini Bang Yahya ya? Berdasarkan pertanyaannya, kenapa Danu ini digigit sama K9 mengenai helm kuning dan helm putih, dan sesuai dengan pertanyaan dari Akang Muhammad Harmuji. Oke, kita lihat yuk. Dan ini yang terakhir ya. Apakah Danu terlibat? Kita sudah tidak bisa meragukan K9 ya. K9 tidak diragukan lagi ketajaman dari indera penciumannya. Apakah Danu ini terlibat? Tapi dia pura-pura polos begitu ya. Oke, kita lihat ya Danu ya. Karena Madam Suki juga dari awal sepertinya kalau Danu terlibat itu sepertinya nggak mungkin ya. Apa gitu loh, apa gitu. Apa ininya dia gitu kan, kepentingan dia. Kalau dia disuruh-suruh atau tidak sengaja dilibatkan, itu bisa jadi. Oke, berdasarkan pertanyaan dari Bang Muhammad Harmuji ya, apakah Danu ini terlibat sampai ia digigit K9? Iya. Dijawab langsung sama Madam Suki. Jawabannya Danu tidak terlibat. Oke. Jadi kita cukup senang juga ya kalau Danu ini sudah didampingi sama Kang Heri, sama PH-nya juga ya, Bang Taufan. Itu yang membuat Danu semangat ya Danu ya. Danu, semoga Danu lebih kuat, lebih tegas, lebih percaya diri ya Danu ya. Terus jadi kalau Danu terlibat tidak? Kalau pertanyaannya Bang Muhammad Harmuji adalah apakah dia ini dijebak oleh para pelaku? Jawabannya adalah 50% dia dijebak para pelaku. 50% loh. Jadi 50% apa dong? 50% dia dijebak sama pelaku. 50% apa? Kalian yang jawab. Ya. Oke. Terus apa lagi? Di sini pertanyaannya, bisa jadi di waktu tidur Danu tidur ada orang yang sengaja menempelkan barang atau apa saja ke tubuh Danu tersebut, ditaruh di TKP. Akhirnya Danu digigit oleh K9. This is possible or impossible? Di sini ada Ace of Pentacles ya. Arti dari Ace of Pentacles ini adalah keberhasilan yang diharapkan. You know what I mean. Di sini ada Six of Cups. Six of Cups adalah adanya komunikasi ya, atau sebuah warisan. Nah, ini warisan. Kalau kita ngomongin warisan itu apa ya? Apa ya artinya warisan ini ya? Kartu ketiga adalah The Empress. 2 kartu negatif, 1 kartu positif dan sangat besar energinya. Meskipun kartu ini adalah 2 negatif, tapi makna dari kartu ini adalah ya, bisa jadi ketika Danu ini lengah, bukan hanya tidur, lengah. Mungkin pas dia main game. Danu, kamu suka main game ya?
ayo kita main game bareng yuk. Nah, di situ ada mungkin ada sidik jarinya atau apapun itu, kemudian bisa saja ditempelkan atau bagaimana ke helm itu. Karena helm itu adalah dia seringkali ke sana. Dia seringkali ke sana untuk membantu kebutuhan kedua almarhumah, kemudian ditempelkan di sana. Apakah itu bisa terjadi? Oke, di sini ada Four of Pentacles. Di sini ada King of Cups. Di sini ada Eight of Cups. Di sini sih enggak, tetapi maksudnya bisa jadi ya, bisa jadi karena energinya dia memang, namanya orang menjebak itu dengan banyak cara ya. K9 itu mengendus satu hal, bukan berarti sidik jarinya Danu itu tidak ada di mana-mana. Misalkan di putung rokok, ya kan? Nah, di situ aja kan anjing ini kan pinter banget ya. Jadi dia itu, loh kok ternyata di sini banyak anunya Danu nih. Pas kebetulan di helm itulah, mungkin itu adalah titik. Misalkan ada 10 materi atau 10 hal, dari meja, dari puntung rokok, dari gelas, itu kok Danu. Jadi yang terakhir itu ternyata ada di situ, dia di helm itu. Ya dialah yang digigit karena mungkin banyak di situ. Ya, oke, bagaimana menurut kalian? Kita tunggu saja bad news or good newsnya. Kabarnya Danu akan dipanggil lagi. Apakah Danu akan menginap lagi? Karena ini khusus Danu ya. Apakah Danu akan menginap lagi di kantor polisi kali ini? Jumat berkah. Apakah Danu akan menginap lagi? Di sini ada Nine of Swords. Di sini ada Eight of Pentacles. Di sini ada The Hangman. Aduh, gimana nih ya? Aduh, mataku kedutan. Dua kartu positif. Oke. Madam Suki akan membacakan sesuai energi kartunya saja. Eight of Swords adalah ketidakadilan, ya, rasa bersalah dan kemarahan. Karena kita ngomongin Danu, maka dengan Danu kondisinya seperti ini, tercepit, dia harus mau tidak mau, suka tidak suka, dia dilibatkan di kasus besar ini. Ada rasa ketidakadilan, ada rasa marah dalam dirinya. Tapi dia bisa apa? Ada rasa bersalah. Rasa bersalah itu bukan berarti dia pelakunya, bukan. Rasa bersalah sama kedua almarhumah. Waktu itu katanya Danu pernah menulis di Instastory-nya, katanya salah satu netizen, tapi pakai bahasa ini ya, bahasa Sunda ya. Jadi dia mengatakan bagaimana caranya ia meminta maaf kepada kedua almarhumah, begitu ya. Nah, rasa bersalah ini lebih kepada karena Danu ini sayang sama mereka, setiap hari ketemu mereka gitu loh. Ada rasa kehilangan sih sebenarnya. Rasa bersalah itu di sini lebih ke rasa kehilangan. Rasa bersalah di sini artinya dia merasa kayak apa ya? Rasa yang dia itu kalau sampai ini tidak terungkap, ini seperti sebuah, dia merasa bersalah karena tidak bisa untuk memberikan rasa keadilan ini kepada dua almarhumah, begitu. Oke? Nah, Nine of Swords. Eight of Pentacles artinya adalah sebuah kerja keras. Jadi tim PH dari siapa ini, Danu ini pada saat ini meeting bersama dan memberikan peneguhan atau kekuatan kepada Danu untuk bisa bekerja sama dengan kepolisian, penyidik, ya. Dan di sini ada The Hangman. The Hangman ini artinya orang yang sudah kayak capek. Danu ini udah capek loh. Kasihan juga ya.
Kalau kalau pertanyaannya, apakah Danu ini bakalan nginep lagi di kepolisian? Prediksi, ya, disclaimer. Tertarik, mudah-mudahan resonate energinya. Sepertinya bakalan tidak, tetapi Danu akan sering dipanggil dalam minggu-minggu depan. Siapkan mental kamu, Danu. Terus berdoa sama Tuhan, meminta kekuatan, ya. Minta doa restu sama ibu bapak, ya. Kalau bisa kamu cuci kakinya ibu bapak kamu dan diminum, gitu ya katanya orang Jawa itu ya, diminum kakinya. Minta restu, ya. Danu kalau mendengarkan ini, oke. Terus kuatkan sholatmu, ya. Terus mendekat sama PH, ya. Terus kamu juga ziarah ke makam Bibi dan Amel. Itu yang Madam Suki ingin berikan kepada Danu. Kalau memang Danu tidak terlibat dan Danu bukan pelaku atau bukan orang yang ada kaitannya dengan kasus Subang ini, ziarah minta kekuatan. Kalau nggak bisa ziarah, doa arwah itu khusus mendoakan dua almarhumah itu dan meminta kekuatan, ya, supaya energi Amel dan Ibu Tuti membantu kasus ini terbuka, ya, diberi kekuatan. Oke Danu, karena minggu-minggu depan kamu akan sering dipanggil lagi. Semangat, ya, dan jaga kesehatan. Buat timnya Danu juga, selamat berjuang demi kebenaran. Semoga memberikan hal yang terbaik yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh Danu pada saat ini. Buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi, silahkan DM di Instagram Madam Suki. Dan buat kalian yang punya gangguan pikiran, mental illness, psikosomatis, anxiety, trauma, atau apa saja gangguan mental kepribadian, silahkan mengikuti program pakai cahaya. Tapi terlebih dahulu kalian harus reading tarot, ya. Nah, jadi buat kalian yang memiliki gangguan-gangguan itu, ikut program pakai cahaya selama 7 hari terkoneksi dengan energinya Madam Suki. Dan penyembuhan ini tidak memakai obat sama sekali. Maaf, kebanyakan klien Madam Suki itu mereka sudah berobat ke dokter dulu, ke psikiater, ke psikolog, ya. Tapi mungkin belum jodohnya, silahkan datang ke Madam Suki. Mudah-mudahan nanti kita berjodoh, ya. Karena program pakai cahaya ini sama sekali tidak menentang agama manapun. Oke? Finally, begitu aja buat bapak-bapak Polda. Semangat terus, mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan kesehatan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Bye-bye.